Punya temen ibu-ibu galau kayak aku gitu kan. Halo semuanya, balik lagi di channelku Florentina. Jadi aku mau bahas tentang perubahan wanita karir ke ibu. Tapi bukan topik yang aku bahas kemarin, lebih ke bagaimana sih cara aku menanggapi perubahan-perubahan tersebut. Lebih ke kutip dari video TED Talks-nya Alexandra Sachs ya namanya. Jadi perubahan dari perempuan menjadi seorang ibu tuh sebenarnya sama aja kayak remaja yang pubertas gitu. Kalau seandainya remaja ke pubertas itu kan mereka punya istilah sendiri. Tapi banyak misalnya perempuan yang belum tahu gitu sebelum menjadi ibu atau sebelum hamil, mereka itu tuh semuanya berubah juga ketika jadi ibu. Jadi kayak hormon, perasaan, dan fisik itu berubah dari perempuan yang sebelum menjadi ibu dan kemudian sesudah menjadi ibu. Nah itu tuh perasaannya adalah bergejolak dan semuanya berubah. Dan perempuan itu pun sangat normal, aku misalnya, aku tuh sangat normal kalau seandainya aku tuh tidak bisa mengerti diriku sendiri, tidak mengenali diriku yang sekarang gitu. Jadi yang sekarang itu adalah versi yang telah menjadi ibu seperti itu. Dan itu tuh semuanya mempengaruhi emosi. Dan ibu-ibu itu yang parahnya adalah mereka itu tidak memiliki ekspektasi seperti ini gitu. Atau misalnya perasaan-perasaan negatif menjadi ibu baru. Itu tuh kayak tabu banget dibicarakan gitu. Jadi kayak harusnya tuh ibu-ibu baru termasuk aku itu tuh menormalkan seluruh perasaan negatif yang datang pada saat aku menjadi ibu baru supaya tidak tertekan sendiri. Sebenarnya lebih ke situ sih. Pahami bahwa menjadi ibu itu juga tidak selalu berbunga-bunga dan bahagia seperti yang misalnya digambarkan pada media, atau seperti misalnya pada saat aku menjadi sebelum ibu tuh kayak yang aku dengar cerita tentang ibu tuh selalu yang bagus seperti itu gitu. Sementara aku pada awal-awal merasakan perasaan negatif dan sangat berbeda daripada apa yang aku dengar sebelumnya. Lebih ke situ. Jadi ibu-ibu baru pun harusnya memiliki ekspektasi yang lebih realistik ke dirinya sendiri. Tidak bahagiaan yang sementara seperti yang tadi aku sebut sebelumnya, atau seperti yang pernah aku bahas di videoku, apa aja sih perasaan yang aku alami pada saat aku menjadi ibu baru, pada saat bulan-bulan pertama ketika aku lagi ngurusin Kayo gitu. Nah, jadi gimana memahaminya gitu. Jadi kalau yang aku dengar dari video tersebut adalah ketidakbahagiaan pada ibu baru itu bukanlah penyakit. Jadi si ibu baru itu nggak usah langsung mikir apakah dia punya depresi atau misalnya baby blues parah gitu. Itu tuh semuanya normal. Itu yang harus ibu baru tahu sebenarnya, lebih ke situ. Dan perasaan negatif tersebut normal dan menerapkannya pada diri sendiri, menerima perasaan tersebut gitu. Setelah bincang-bincang dengan para ibu-ibu senior, jadi ibu-ibu yang telah memiliki anak sebelum daripada aku gitu, terus kayak ada forum-forum di mana para ibu juga bisa para berbagi. Itu tuh gimana caranya adalah perasaan tersebut itu harus diterima. Jadi kalau misalnya bahasa aku ya lemesin aja, jangan dibawa tegang gitu kan. Diterima perasaan tersebut. Oke, aku lagi capek, aku nggak bahagia pada saat ini, memang keadaannya seperti itu. Jadi diterima dan dijalani, jangan dilawan gitu perasaan tersebut. Terus sadar bahwa ketidakbahagiaan itu merupakan bagian menjadi ibu sendiri itu. Dan nggak perlu malu juga kalau seandainya kamu sebagai ibu baru merasa stres, merasa kelelahan, merasa tidak enak, pokoknya perasaan negatif tersebut tuh kamu tuh jangan malu kalau seandainya merasakan hal-hal itu gitu. Jadi ya diterima aja. Setelah perasaan-perasaan negatif tadi yang muncul itu telah diterima, jadi memang harus ngobrol. Dan itu sih hal yang lumayan bikin berat ya, karena ini kan pada saat pandemi, pada saat corona. Nah, jadi kalau aku tuh kemarin aktif di forum, atau sana kayak aku punya temenku tuh buka grup WhatsApp, atau sana kayak grup untuk Zoom calling cuma buat saling cerita aja, lebih ke situ sih. Jadi tuh aku kenalan juga sama beberapa temennya, terus cerita, ternyata temen-temennya juga udah yang punya anak, dan cerita
apa yang aku alamin itu tuh sangat normal. Dan apa namanya, yang paling membantu itu adalah sebenarnya ya cerita gitu. Pada saat aku bikin video kayak gini kan komunikasi hanya satu arah, aku cerita ke kalian gitu, aku cerita ke yang nonton seperti itu. Tapi pada saat ngobrol beneran, ada sesi di mana ada orang lain yang memang langsung dengerin cerita kamu dan bisa langsung nanggepin, itu sangat membantu gitu. Jadi sangat membantu di mana apa namanya, perempuan-perempuan tersebut atau misalnya ibu-ibu yang lebih senior pada aku, mereka tuh meyakini aku, Olga, yang kayak gitu tuh normal gitu. Perasaan tersebut tuh normal. Aku dulu juga kayak gitu. Mereka juga cerita kayak gitu. Jadi mereka memberikan empatinya, memberikan pengertian ke aku, meyakini aku bahwa aku sebenarnya tidak normal, itu sangat normal. Dan hal tersebut, walaupun seandainya mungkin nggak kelihatan pada saat aku cerita di video kayak kali ini gitu, hal tersebut tuh sangat membantu. Jadi saranku sih untuk para ibu baru, coba kamu kalau nggak punya circle kayak aku tuh jujur, aku punya kesulitan di sini untuk mencari teman-teman yang sama-sama ibu baru, atau seandainya teman atau kenalan yang bisa diajak bisa diajak cerita soal hal-hal seperti ini gitu. Karena memang lingkunganku juga belum ada yang punya anak gitu seperti itu, dan aku rasa mereka dicurhatin pasti dengerin, tapi kayak aku tuh pengen denger, bukan memberikan, aku tuh pengen denger kalau seandainya yang kayak gini tuh aku nggak sendiri gitu, aku tuh nggak ngalamin. Jadi untuk para ibu-ibu baru dan kebetulan kamu nonton video ini, kamu di tempat yang tepat. Soal ini aku juga cerita sama hebameku. Jadi hebame itu apa? Kamu tonton videoku sebelumnya, aku juga udah sempet cerita. Aku cerita sama dia, terus kata dia butuh kurang lebih 2 tahun untuk mengembalikan diriku ke ke diriku yang sebelumnya gitu, termasuk masalah fisik, mental, hormon, segala macam perubahan-perubahan ini. It takes time. Itu sangat butuh waktu untuk aku pun untuk menerima. Jadi kayak kalau misalnya kayak aku sekarang cerita di videoku, mungkin kesannya kayak aku udah aku sangat enjoy segala macam gitu menjadi ibu. Enggak, sebenarnya aku masih dalam tahap pelan-pelan menerima peranku yang baru, lebih ke situ. Dan itu butuh kurang lebih 2 tahun katanya. Which is mungkin kalau untuk 2 tahun ke depan, terus tiba-tiba aku punya rencana punya anak, terus kayak semuanya berantakan lagi. Misalnya berantakan dalam arti kata aku berubah lagi, aku kayak pusing lagi, terus kayak ntar kalau misalnya punya anak kedua itu beda lagi ceritanya. Gila, kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya untuk masalah family planning ini. Ya udah, lanjut. Dalam waktu menjadi ibu tersebut, ada yang bilang anggap aja ini tuh seperti sabbatical. Jadi sabbatical itu kalau orang kerja ya, ada masa-masanya kalau misalnya perusahaan yang ngizinin, mereka mengambil liburan sabbatical. Jadi kayak misalnya 1 tahun gitu kan, 1 tahun mereka tuh nggak dipecat, tapi masih bekerja pada perusahaan tersebut, tapi nggak dibayar gajinya sama sekali itu. Jadi kontraknya jalan tapi nggak digaji dan nggak kerja. Misalnya dalam waktu 1 tahun itu mereka tuh kayak yang nggak melakukan kegiatan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Terus setelah 1 tahun berlalu, mereka balik lagi kerja, lebih ke situ. Jadi kayak menjadi ibu ini aku bisa anggap waktu ini untuk menjadi sabbatical aku. Terus balik lagi ke diriku, dengerin diriku gitu kan. Sebenarnya aku tuh maunya apa, terus bikin planning lagi setelah ini. Kira-kira pekerjaan atau peran apa yang misalnya lebih cocok ke personality aku, lebih ke situ sih. Nah, yang terakhir yang aku mau jelasin juga, itu dalam menghadapi perasaan-perasaan negatif yang bergejolak dari transisi dari wanita karir menjadi ibu, adalah sabar. Jadi setelah dari yang aku jelasin itu, kuncinya adalah sabar. Sabar itu tuh lebih ke gampang dibilang, tapi untuk dijalanin tuh sulit gitu. Jadi kayak yang selain sabar itu, aku tuh harus berkata baik pada diriku sendiri, itu yang susah. Bukannya gimana ya, kayaknya kalau aku itu emang dari dulu orangnya jarang positif gitu. Jadi kayak semuanya negatif, yang gak negatif sih, tapi aku tuh anaknya realistis banget gitu. Jadi kayak tiap ada yang
apa namanya, ada masalah atau apa gitu tuh, aku tuh nggak pernah denger, aku nggak pernah denger, jadi aku pribadi menyikapinya tuh kayak yang, ya think positif, nanti juga bakal baik-baik aja, ya kalau salah sendiri ya makanya playnya yang benerin gitu, kalau aku tuh kayak gitu. Dan mungkin karena bawaannya lebih ke situ, terus jadi aku suka jahat sama diriku sendiri gitu. Jahat sama diri sendiri tuh lebih ke gimana ya, jadi sering kali tanpa sadar aku tuh suka ngomong yang gak baik sama diriku sendiri gitu. Dan apa namanya, dalam menjalani perubahan, perubahan perempuan sebelum dan sesudah menjadi ibu tuh kayak aku tuh harus latihan menjadi lebih baik dan sering berkata baik sama diriku sendiri, karena menjadi ibu itu sama sekali gak gampang seperti itu. Itu kayak sebenarnya susah banget sih kalau dipikir. Misalnya kayak yang kerja jadi wanita karir juga susah, tapi kalau seandainya dari kerjaan, misalnya kayak membandingkan pekerjaan fisik dan menjadi ibu gitu, which is ibu itu menurutku juga pekerjaan full time, itu tuh beda. Susahnya tuh lebih susah menjadi ibu bagiku, karena adalah menjadi ibu aku tuh tanggung jawab sama satu nyawa kecil yang bener-bener gak bisa dilepas sendiri. Jadi itu udah jadi bagian hidupku dan gak bisa lepas dan gak bisa aku lepasin. Kayak pekerjaan misalnya, Amin kan, kalau misalnya kamu kerja gitu, kamu misalnya mulai kerja terus kerja setahun 2 tahun terus nggak betah kan, tinggal apa namanya, tinggal resign terus cari yang lain. Jadi ibu kan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kamu lagi enek, lagi empet, kamu nggak bisa ngambil cuti, kamu nggak bisa resign, kamu nggak bisa retur. Jadi ya udah gitu. Makanya itu sangat, kalau dipikirin sangat berat gitu, dan aku merasa berdosa pada diriku, merasa berdosa pada ibu-ibu yang lain, dan malu gitu, lebih ke malu kali ya rasanya. Jadi kayak pada saat aku zaman sebelum aku punya anak gitu, sebelum beranak, itu tuh aku selalu mikir, wah gila nih, perempuan-perempuan udah jadi ibu kenapa pada berubah banget sih, jadi pada rempes-rempes gitu misalnya. Tapi ternyata emang rempes coy. Dan emang berubah. Jadi ketika anak itu lahir, ibu itu juga dilahirkan, peran ibu itu juga dilahirkan gitu. Terus balik lagi ke solusinya adalah, selain sabar, berkata baik pada diri sendiri, banyak yang bilang, jadi ibu-ibu senior itu banyak yang bilang kalau seandainya time heals, jadi waktu itu memulihkan semuanya. Dan yang paling aku suka ada kata-kata, ada salah satu, semoga kamu nonton, Ci. Jadi kamu bilang time heals, jadi waktu itu memulihkan. Dan ada saatnya aku sebagai ibu, atau misalnya ada saatnya kamu bakal bisa mengepakkan sayapmu kembali. Seperti itu. Yang aku sering ingat adalah anak itu gak bakal kecil selamanya, gak bakal jadi bayi selamanya. Jadi benar-benar aku berusaha sepenuh hati, sepenuh tenaga untuk menikmati hari-hariku bersama Kayo yang masih gemes. Atau mungkin nanti ada anak kedua, gak tahu kapan. Belum tahu. Ya, jadi aku bener-bener seperti aku bilang, aku menikmati hariku, terus menganggap semua proses ini menjadi sabbatical untuk menemukan diriku kembali. Tuh kan, kalau seandainya video tentang masalah ibu-ibu ini, kayaknya aku banyak curhat dan jadi durasinya tuh jadi suka nggak inget gitu loh. Maafin ya, kalau seandainya itu skip-skip aja lah gitu, kebanyakan rumpinya. Ngajarin yang nggak bener. Yaudah deh, yuk, sekian videoku kali ini. Makasih loh untuk udah yang nanya pada di kolom komentar pada videoku yang bertajuk transisi wanita karir ke ibu gitu. Jadi ada yang bilang ketika aku dengan curhatin, aku jemrengannya, terus bilang, jadi solusinya gimana dong kak gitu kan. Ya udah nih, sekarang di videoku aku jelasin. Ya, jadi semoga bermanfaat, semoga membantu kamu, semoga untuk kamu pun yang misalnya belum menjadi ibu, atau misalnya punya temen ibu-ibu galau kayak aku gitu kan, dengan denger videoku itu kalian bisa lebih berempati, jangan kayak aku dulu gitu, lebih berempati. Terus terus kalau ada ibu-ibu galau curhat, ya langsung sodorin videoku aja lah daripada kamu cerita lagi gitu kan, lebih ke situ sih. Jadi jangan lupa channelku di subscribe, terus videoku yang ini di like, terus kalau sana yang ngerasa bermanfaat, kamu bisa share juga ke teman-teman kamu. Dan ya, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Makasih ya udah nonton. Dadah!